Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers episode 11. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Respect yang artinya menghormati. Scene dibuka di mana polisi dan ambulans sudah datang, yang membuat geng Kiyomasa terpaksa kabur dan meninggalkan pemimpin mereka yang sedang pingsan. Sementara itu Maiki dan Hanma masih saja bergelut ketika semuanya sudah lelah dan tumbang. Tapi pertarungan akhirnya dihentikan ketika salah satu teman Hanma datang dan menjemputnya pakai motor. Pesan terakhir yang disampaikan kepada Maiki adalah geng baru yang bernama Valhalla akan segera menghancurkan Toman. Dan dia adalah wakil ketua pertamanya. Kemudian ketika polisi datang, anggota Toman dan Mobius yang awalnya tertidur tiba-tiba bangun saja. Ya, setidaknya ada tenaga untuk kabur. Di sisi lain, Draken dan Takemichi berada di dalam mobil ambulan. Sepertinya Draken masih bisa selamat, tapi dengan memanggil Takemichi dan mengatakan bahwa terima kasih telah menyelamatkanku dan jagalah Maiki. Dan seketika denyut nadinya menghilang. Sesampainya di rumah sakit dan masuk ruang operasi, Takemichi dan teman-temannya jelas panik dan merasa khawatir. Dan dengan kedatangan Mitsuya, Peian, dan Maiki membuat suasananya lebih baik. Karena Maiki percaya bahwa Draken bisa selamat, mereka semua pun menunggu hasil operasi beserta seluruh anggota Toman yang berada di luar rumah sakit. Dan ketika hasilnya keluar dan dinyatakan bahwa nyawa Draken selamat, semuanya pun ikut senang. Tapi Peian merasa bersalah dan tak berani menemui teman-temannya lagi. Namun Mitsuya menjelaskan bahwa Drakenlah yang paling peduli pada Pachin ketika ia sedang dipenjara, dan Peian diberikan kesempatan untuk meminta maaf kepada semuanya. Berlanjut, semua anggota geng Toman pun senang dan bersorak atas selamatnya Bang Draken. Sementara itu Takemichi juga ikut senang karena sudah tengah malam, jam 12 lewat, artinya sudah tanggal 4 Agustus. Ia sadar bahwa ia berhasil menggagalkan kematian Draken, yang artinya misinya berhasil. Lalu ia pun mencari Maiki yang ternyata sendirian menutupi kesedihannya. Ya mungkin di depan teman-temannya ia merasa paling kuat, tapi ternyata dialah yang paling sedih atas kondisi Draken saat itu. Time skip seminggu kemudian, tepatnya tanggal 10 Agustus, Takemichi dengan dandanan noraknya berjalan di depan umum. Ya, ia dihormati karena namanya terkenal setelah berhasil menjadi pahlawan di insiden festival berdarah. Kendati demikian, teman-temannya dan juga Draken merasa jijik dengan tampilan Takemichi. Ya, di sini akhirnya Takemichi mendapatkan baju geng Toman dari Maiki, yang ternyata merupakan baju pertama Maiki ketika mendirikan Toman. Ini sungguh-sungguh luar biasa mendapatkan pengakuan, karena faktanya memang Takemichi lah orang yang menyelamatkan Toman. Ia pun bertemu dengan Maiki di atap rumah, tapi di sinilah keanehannya. Maiki ternyata sadar ada yang tidak beres dan ia mencurigai Takemichi yang seakan tahu semua hal itu. Dan entah kenapa sebelum Takemichi menjawab, Maiki mengalihkan pembicaraan dengan mengomentari baju norak Takemichi dan berterima kasih atas bantuannya. Akhirnya setelah kejadian tersebut, ia memutuskan untuk balik ke masa depan dan menemui Naoto. Di sana ia memberikan kalung 4 semanggi kepada Hina sebagai kenang-kenangan, dan akhirnya ia pun berjabat tangan sembari menjelaskan bahwa dengan gagalnya kematian Draken, Kisaki tidak akan menjadi orang kedua di Toman, dan kematian Hinata tidak akan terjadi, dan nyawa Akun pun pasti terselamatkan. Dan boom, Takemichi kembali ke tempat kerjanya dan ia pun masih bekerja yang sebelumnya sudah dipecat. Ia juga menemukan bukti pada tangannya bahwa semua kejadian yang ia alami bukanlah sebuah mimpi. Ia juga menemukan Akun di tokonya. Ia bekerja sebagai ahli kecantikan, walau masih pemula. Dan dengan janji yang mereka buat, Takemichi akan menjadi pelanggan pertama Akun ketika mencukur rambut nanti. Ini membuat Takemichi sungguh senang, dan tiba-tiba saja ia ditelepon oleh Naoto bahwa misi Takemichi berhasil dan Tachibana Hinata masih hidup, dan mereka akan segera bertemu. Jadi bagaimanakah kondisi Hinata di masa depan? Menarik untuk dinantikan. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.